Oke, hari ini kita coba lihat lebih jauh dari sekedar berita-berita utama konflik global ya. Kita akan gali lebih dalam untuk memahami sebuah pergeseran kekuatan raksasa yang sadar nggak sadar lagi membentuk ulang dunia kita saat ini. Anda mungkin lihat serangan di Timur Tengah belakangan ini dan mikir, ini kan cuma eskalasi militer biasa. Tapi, kalau kita perhatikan baik-baik senjata yang dipakai, ceritanya jadi beda banget. Ini adalah cerita yang bisa mengubah definisi perang modern itu sendiri. Nah, menurut sumber yang kita bedah kali ini, yang kita lihat itu bukan cuma pertempuran regional biasa. Ini adalah gejala dari sesuatu yang jauh-jauh lebih besar, semacam gempa tektonik dalam tatanan global. Ini dia nih, ide utamanya. Katanya, ketegangan yang ada sekarang itu bukan sekedar sengketa politik, tapi benturan mendasar antara kekuatan kuno melawan kekuatan modern. Oke, mari kita bedah apa sih maksudnya ini. Supaya kita benar-benar paham dinamikanya, kita harus ubah cara pandang kita soal siapa pemain utamanya. Ini bukan lagi soal negara lawan negara. Ini soal peradaban yang punya sejarah dan cara pandang yang beda banget. Coba deh lihat perbedaannya. Jomplang banget kan? Di satu sisi, ada peradaban yang udah berhasil selamat dari berbagai invasi, dari zaman Alexander Agung sampai bangsa Mongol. Di sisi lain, sebuah bangsa muda yang kekuatannya diukur dari ekonomi dan militernya. Dua entitas yang benar-benar nggak bisa dibandingin secara langsung. Bayangin, 2.500 tahun, itulah dalamnya sejarah dan identitas budaya yang jadi fondasi peradaban Persia, atau yang sekarang kita kenal sebagai Iran. Nah, bandingin sama Amerika Serikat, yang umurnya baru 250 tahun. Menurut sumber ini, perbedaan usia yang luar biasa ini bukan cuma catatan sejarah, tapi justru jadi faktor kunci yang memicu konflik saat ini. Terus, gimana caranya kekuatan setua itu melawan raksasa modern? Iran, karena sadar nggak bakal bisa menang kalau adu kekuatan militer langsung, akhirnya mengembangkan strategi yang oleh sumber kita disebut cerdik dan pintar. Jadi ini bukan perang adu jotos, bukan perang konvensional. Ini namanya perang asimetris. Tujuannya bukan buat hancurin pangkalan militer, tapi buat bikin kekacauan sebesar-besarnya di dalam sistem yang jadi sumber kekuatan lawan. Misalnya dengan gangguin bandara internasional atau jalur-jalur perdagangan utama. Poin kuncinya di sini ya, targetnya itu bukan tentaranya, bukan ototnya, tapi jantung sistemnya. Serangan-serangan ini sengaja menyasar urat nadi perdagangan dan kehidupan sehari-hari. Tujuannya untuk menciptakan penderitaan ekonomi dan instabilitas yang efeknya jauh lebih luas dari medan perang itu sendiri. Pertanyaannya, kenapa semua ini kejadiannya sekarang? Nah, sumber kita berpendapat bahwa kita ini lagi nonton akhir dari sebuah era yang penuh gejolak. Era di mana dunia didominasi oleh satu negara adidaya. Jadi gini, selama lebih dari 30 tahun, dunia ini bisa dibilang jalan di bawah satu sistem, namanya unipolar, di mana Amerika Serikat secara efektif jadi polisinya dunia, sekaligus yang bikin aturan main. Nah, sumber kita ini pakai perumpamaan yang cukup provokatif ya. Katanya, kebijakan luar negeri Amerika belakangan ini dengan tindakan-tindakannya yang makin aneh dan gak terduga, justru malah mempercepat kejatuhannya sendiri. Kelakuan yang nggak bisa ditebak ini, yang digambarkan mirip pendekar mabuk, bikin bingung kawan, tapi justru bikin lawan makin berani. Dan akhirnya, ini menciptakan semacam kekosongan kekuasaan di panggung dunia. Dan apa hasilnya? Ya ini, kita lagi geser, cepet banget. Dari dunia yang punya satu pemimpin, ke dunia di mana banyak kekuatan saling sikut-sikutan untuk cari pengaruh. Selamat datang di kenyataan yang baru, dunia multipolar. Kekuatan itu udah nggak ngumpul di satu tempat aja, tapi tersebar di antara beberapa pemain kunci di seluruh dunia. Dan tanda-tandanya itu ada di mana-mana loh. Coba aja lihat, dari munculnya aliansi ekonomi baru kayak BRICS, sampai kemitraan-kemitraan strategis yang secara aktif lagi ngegambar ulang peta pengaruh global. Di tatanan dunia yang baru ini, katanya nih, mata uang yang paling berharga itu bukan lagi kekuatan militer, tapi sesuatu yang lebih mendasar, ketahanan nasional sebuah bangsa. Perumpamaannya keren banget sih. Ada negara yang kayak telur, kelihatannya kuat dari luar, tapi sekali kena tekanan, pecah. Tapi ada juga negara yang kayak bola tenis. Semakin keras dibanting, pantulannya justru semakin tinggi, karena didorong oleh cadangan budaya dan sejarah yang sangat dalam. Dan ini semua membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas yang jadi inti dari seluruh pergeseran ini. Di era yang baru ini, mana yang sebenarnya lebih kuat? Sebuah kapal induk atau sebuah peradaban kuno? Terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini.